Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Amanah rahimakumullah. Syukur alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa hadir untuk sholat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan kultum dalam rangka menambah wawasan keislaman kita. Mudah-mudahan kehadiran kita pada pagi hari ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, kali ini saya akan sampaikan materi yang lain karena seputar masalah Idul Adha. Kita banyak bahas sebelumnya, ini banyak sekali. Saya akan sampaikan di sini terkait dengan PHIWM, Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah. Karena ini hal penting, karena kadang kita itu berada di komunitas Muhammadiyah tetapi juga masih belum tahu, kurang mengetahui tentang aturan-aturan di Muhammadiyah. Itu banyak sekali memang di dalam ajaran Muhammadiyah itu yang harus kita pahami. Salah satunya adalah kehidupan pribadi. Kehidupan pribadi dalam berakidah. Itu kayak apa Muhammadiyah itu? Jadi disebutkan di sini dalam pelajarannya itu setiap warga Muhammadiyah harus memiliki prinsip hidup dan kesadaran imani berupa tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang benar, ikhlas dan penuh ketundukan, sehingga terpancar sebagai ibadur rahman yang menjalani kehidupan dengan benar-benar menjadi mukmin, muslim, muhsin dan muttaqin yang paripurna. Jadi Muhammadiyah itu kudu tauhid. Lawannya tauhid syirik. Pokoknya tidak melakukan syirik mesti tauhid. Nah, itu syiriknya. Nah, kalau kita bahas mau syirik juga banyak sekali. Sering juga saya sampaikan bagaimana macam-macam syirik itu. Ini salah satu ciri Muhammadiyah itu adalah tauhid, dan ini yang diajarkan oleh para nabi dari Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad, ya tauhid itu. Cuma syariatnya bisa beda-beda disesuaikan dengan kondisi manusia saat itu sampai sekarang. Nah, sekarang ini yang syariat yang cocok itu Quran. Contoh sekarang, kalau dulu dibandingkan sekarang itu beda. Dulu zamannya Nabi Adam, kalau orang nikah itu dengan saudara kandungnya itu boleh. Sekarang haram. Lah itu kan syariatnya beda. Tapi ajaran diajarkan tetap tauhid, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kemudian nomor 2 adalah setiap warga Muhammadiyah wajib menjadikan iman tauhid sebagai sumber seluruh kegiatan hidup. Nah, dalam kehidupan ini kita harus mengukur itu. Jangan sampai melakukan pelanggaran-pelanggaran syirik. Itu ciri Muhammadiyah. Jadi semua itu sebenarnya memiliki ciri. Nah, yang titik beratkan di sini, tauhidnya ini adalah sebagai sumber seluruh kehidupan kita. Jangan sampai melakukan lawannya tauhid. Nomor 3, menolak tahayul, bid'ah, dan khurafat yang menodai iman tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di sini menolak tahayul bid'ah dan khurafat. Tahayul bid'ah dan khurafat itu bongsone bangsa syirik.
Makanya yang dipegangi, pedomani oleh Muhammad itu adalah Quran dan hadis. Ini mengacu kepada sabda Nabi, taraktu fikum amro ini ma in tamasaktum bihima lan tadillu abada. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, jika kamu berpegang pada keduanya, niscaya kamu tidak akan tersesat abadan selamanya. Ini yang dipedomani. Tapi ini kalau kita kembangkan, memahami Quran dan hadis juga tidak mudah. Tidak sekedar hanya dibaca, karena kalau kita bilang hadis itu bisa bermacam-macam, bisa bertentangan satu dengan yang lain. Membahas satu masalah saja. Seperti kemarin disampaikan oleh di Kemenak itu terkait dengan sholat duha, bermacam-macam hadis itu. Ono sing Rasulullah gak pernah sholat duha, ono sing menjelaskan Rasulullah itu sholat duha, bermacam-macam. Belum Qurannya. Al-Quran itu sendiri sebenarnya juga banyak yang kontradiksi dalam segi bahasa. Nah, tapi kalau dipahami dengan metode memahami ayat Quran jadi beda. Baik, contoh yang sering saya sampaikan juga. Innalladzina amanu waladina hadu wan nasara wasabiina man amana billahi wal yaumil akhiri wa amila sholihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabiin, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kiamat dan beramal soleh, maka pahalanya ada di sisi Tuhan mereka. Dan mereka tidak usah khawatir. Dan mereka tidak bersedih hati. Jadi artinya 4 kelompok manusia tadi dalam konteks ayat, dalam terjemahan ayat ini semua selamat. Itu berarti kalau kita kepingin mlebu surga tidak perlu harus Islam. Karena semua agama sama berdasarkan ayat ini. Tapi kalau kita lihat ayat yang lain, kalau tidak Islam tidak boleh. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, maka tidak diterima dan di akhirat termasuk orang yang rugi. Tuh, kontradiksi. Nek gak Islam gak bener. Tadi ayat yang pertama saya baca gak apa-apa masih gak Islam. Apa ayat ini? Nek gak Islam gak bener. Lah ini kan jadi repot juga kalau kita tidak bisa memahami Quran. Sehingga tidak heran tahun 2015 di negeri Mesir seorang bernama Ahmad Kharqon apal 30 juz itu bisa menjadi murtad. Auzubillah. Gara-gara apa? Banyak yang kontradiksi dalam Quran. Nah ini dibutuhkan ilmu yang namanya ilmu tafsir. Makanya memahami Quran dan hadis itu tidak mudah. Harus mempelajari. Dipelajari lebih dalam lagi. Itu terkait dengan menolak tahayul bid'ah dan khurafat. Bid'ah itu sebenarnya sesuatu yang model baru dalam agama. Tapi ini yang terkait dengan ubudiyah sebenarnya. Kalau muamalah ya banyak bid'ah. Sekarang direkam ya bid'ah. Dulu enggak ada gini. Speaker ya bid'ah. Dulu enggak ada. Tapi ini masalah-masalah muamalah. Tidak masalah. Yang misalnya kalau kita itu sholat maghrib, lalu 3 rakaat, terus pegel 3 rakaat, nah itu bid'ah. Merubah-rubah, mengadakan sesuatu yang baru dalam agama yang Allah dan Rasulnya sudah tetapkan di situ. Ya, jadi banyak sebenarnya definisi masalah bid'ah ini banyak sekali. Nah kalau saya bilang misalnya seperti itu, Muhammadiyah itu menentukan poso atau tiap bulan tanggal 1 itu menggunakan apa? Kalau menggunakan Syamsiah sudah pakai tanggalan yang biasa. Kalau menggunakan Qamariyah yang ngitung dengan bulan itu dia menggunakan hisab. Nabi tidak pernah melakukan hisab itu. Apakah seperti ini bid'ah?
Nah, kita lihat dulu. Karena sistem hisab itu ternyata zaman sekarang banyak masalah. Kalau zamannya Nabi tidak ada masalah. Nah, zamannya ru'yat itu ya. Kalau zamannya Nabi tidak ada masalah karena umat Islam hanya ada di Arab tok. Umpama yang lain tidak sama, tidak ada masalah. Sekarang ini umat Islam sudah ada di seluruh dunia, apalagi kalau di kutub. Di kutub itu posone tambah mengenani ke jam. Ya dari subuh sampai maghrib itu hampir 1 jam. Kadang-kadang bisa 18 jam. Tidak mesti. Nah, jadi masalah. Di sini sudah muncul bulan, di sana belum muncul. 1 minggu kemudian baru muncul. Jadi banyak problem. Akhirnya diambil secara ijtihad oleh Muhammadiyah itu untuk mengatasi problem itu digunakanlah yang namanya hisab. Nah, hisab ini juga tidak ngawur, juga berdasarkan Quran. Walladzi ja'ala samsa diya awal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab ma khalaqallahu dzalika illa bil haq dan seterusnya ya. Dialah Allah yang telah menjadikan matahari itu bersinar. Dan dialah Allah yang telah menjadikan bulan itu bercahaya. Kemudian menetapkan manzilahnya, tempat edarnya itu, perputarannya itu. Untuk apa? Lita'lamu adadas sinina wal hisab. Untuk supaya kamu bisa menghitung tahun dan melakukan hisab. Jadi mengatasi persoalan tadi larinya kepada Quran. Itu karena mengatasi problematika yang terjadi dengan sistem ru'yah. Makanya akhirnya Depak itu menggunakan 2. Menggunakan yang satu ru'yat, yang satu hisab. Disebut imkanur ru'yat. Bulan itu diakui kalau munculnya di atas 3 derajat atau 2 derajat ke atas. Gitu. Makanya seperti beda atau enggak, jadi masalah juga. Oke, tapi setelah dijelaskan seperti itu, ya mereka banyak yang mengerti. Nah, itu salah satu di Muhammadiyah itu memberantas bid'ah. Makanya dalam sholat juga demikian. Apa yang tidak dilakukan oleh Nabi tidak melakukan. Salah satu contoh misalnya, ini jangan sholat itu kudu niat. Ya. Nah, niat itu dipahami oleh orang lain harus menyebutkan. Usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati adhaan makmuman lillahi ta'ala. Itu seperti itu kira-kira. Itu memahami satu kata-kata niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sahnya satu perbuatan itu tergantung daripada niat. Yang satu bilang gak perlu diucapno karena Nabi tidak pernah mengucapkan. Niat itu hati. Artinya niat itu menyengaja melakukan sesuatu dalam hati ini sudah tinggal. Seperti saya tadi berangkat sini tadi juga tidak pakai niat, tidak pakai lafal niat. Saya berangkat ke masjid niat sholat. Saya kira nggak pernah yang bunyi begitu. Karena di hati sudah berangkat akan ke masjid. Nah, akhirnya kalau menjumpai seperti ini bagaimana solusinya? Solusinya adalah kembali kepada Quran dan Sunnah tadi. Kalau kita berlainan pendapat tentang sesuatu, farudduhu ilallah wa rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah persoalan itu kepada Allah dan Rasulnya. Jika memang kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu adalah lebih baik akibatnya. Nah, makanya kalau dipahami di Muhammadiyah, Rasulullah tidak pernah mengucapkan seperti itu, tidak ada, kecuali lafalnya haji. Allahumma, saya lupa kalamnya, sudah lama ya. Itu ada di lafalnya, tapi kalau dalam surat tidak ada. Nah, kalau kita merujuk kepada situ, maka yang dipahami oleh Muhammadiyah terkait dengan niat tadi supaya tidak melakukan bid'ah. Ya karena Nabi tidak mengucapkan, kita tidak mengucapkan. Di hati cukup sudah, karena Allah itu mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Nah, itu salah satu pemberantasan di dalam bid'ah itu di Muhammadiyah itu gitu.
Makanya kalau Muhammadiyah kok gak podo mbalian ya karena itu menjaga itu. Karena apa? Karena di dalam hadis itu begini. Setiap perbuatan baru itu fa innal khairal hadis kitabullah. Sebagus-bagus pembicaraan itu kitab Allah. Wa khairal hadyi hadyu Muhammad. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad. Wasarul umuri mukhtasatuha. Sebaik-baik urusan adalah sejelek-jelek urusan adalah yang model baru. Setiap model baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan adalah finnar. Nah, maka ini dipahami oleh Muhammadiyah. Ini prinsip-prinsip di dalam beragama menurut Muhammadiyah. Ya, jadi supaya kita lebih mantap lagi. Oh, kenapa saya nggak melakukan itu? Kenapa nggak melakukan ini? Itu karena ada prinsip-prinsip yang harus dipegangi oleh orang-orang yang memahami tentang Muhammadiyah. Saya kira itu aja yang bisa disampaikan dalam rangka menambah wawasan keislaman kita. Mudah-mudahan manfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.